Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, sekarang kita mau bahas rumah Gen Z yang dibangun dengan modal 20 juta. Kayak apa? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Halo tetangga online, apa kabar? Kenalin, gue Inzaghi. Selamat datang di rumah 20 juta viral gue ini. Ya, tetangga, gimana? Udah kenalan sama Mas Inzaghi dan sekarang kita mau main ke rumah mungilnya yang dibangun dengan modal 20 juta. Bener, 20 juta. Ayo mas, Mantap. masuk mas. Ceritain dong. Dari depan dulu nih kita bahas nih. Kita naik dulu yuk. Oke. Ayo. Sorry agak curam. Yuk mas. Ini lagi dari hujan depan ini disambut dengan red carpet. Kita sengaja, enggak sih. Sebenarnya ini kakek saya yang ngide. Karena masih ada sisa cat dan katanya biar bagus aja rumahnya. Ya gitulah ya. Bener sih, kelihatan apa ada focal point di depan rumah ya. Selain rumahnya juga yang minimalis seperti itu. Nah, ini juga jadi daya tarik nih. Iya. Ini berarti keramik existing. Keramik sisaan aja. Saya datang tiba-tiba udah jadi gitu. Pakai cat apa? Outdoor? Apa cat Nah, apa kebetulan ini tuh sebenarnya buat cat besi di tangga dalam. Karena dia nemu catnya yang itu, ya dipakai lah. Nah, kita sekarang kenalan sama rumahnya nih, Mas Inzaghi. Ini rumahnya berdiri di atas lahan seluas berapa? Luas bangunannya berapa? Untuk tanah itu 5,2 meter, ke belakang itu 6 meter. Jadi ini 30 meter buat bagian si ruang tamu dan mezanin. Nah, kalau untuk kamar mandi dan laundry ini tuh sekitar 8 meter. 8 meter persegi. 8 meter persegi. Oke. Nah, ini sebenarnya tadinya pengen buat parkiran motor. Iya. Kita bikin pagar gitu, cuman karena di sini banjir, jadi terus belum naro-naro barang-barang yang kemarin habis kebanjiran, jadi kayak belum sempat lah gitu. Oke. Saya juga sempat lihat tuh kontennya yang kebanjiran tuh. Bener. Nah, itu kan pro kontra ya. Kalau dari sudut pandang pemilik rumah saya paham lah. Tapi kalau buat informasi secara umum, kenapa nih tetap bikin rumah di sini? Singkat ceritanya tuh sebenarnya aku tuh lebih memilih konsep yang dimana aku lebih baik kebanjiran setahun sekali. Karena di sini kebanjiran itu paling bisa hitung jari lah, setahun bisa 2 kali 3 kali lah. Maksimal. Gitu. Dan yang besar banget tuh sekali gitu. Sisanya ya di semata kaki aja lah, kayak tadi kan ngeliat kan jalanan. Nah, daripada macet-macetan setiap hari. Dari kecil tuh aku emang udah di Jakarta Selatan, tumbuh dan besar di selatan, kerja, kuliah. Jadi kalau untuk aku harus pergi ke pulau lain gitu, itu agak berat gitu. Jadi kayak Oke. aku lebih memilih membangun di sebelah kakekku juga. Dan aku tuh kayak nggak bisa jauh lah dari keluarga gitu intinya. Nah, tadi kalau kita ngomong-ngomong soal banjir, ini kan kalau di depan itu memang kelihatannya agak rendah. Ini udah agak tinggi di bagian sini. Benar. Masih kena banjir? Masih kena banjir, karena emang ya banyak lah ya pro kontra yang sebelumnya ada di komen-komen. Kayak yang aku udah bahas juga di kontenku, kayak ini tuh ada kesalahan di kali, tanggulnya juga kurang bagus, terus ditambah kita emang di dataran rendah, turunan gitu. Jadi mau nggak mau emang pasti banjir, cuman harusnya nggak sebanjir sebesar itu kalau misalkan sistemnya baik. Terus ya itulah ya, kalian tahu lah ya semuanya. Berarti kemarin kalau lihat di konten Mas Inzaghi tuh bisa sampai seleher kalau di bawah. Kalau saya sih nggak seleher ya, kalau yang tingginya 170, 160 itu seleher sih. Kalau yang 179, 180 kayaknya masih sedada gini nih. Oke, kalau di impact-nya ada nggak kalau di bangunan? Oh, di sini ada nih. Ini nih bekas catnya. Ini sengaja nggak saya hilangin, nungguin Mas kesini. Ini sebenarnya bisa langsung dihilangin. Kebetulan catnya lumayan bagus. Catnya bisa digosok? Jadi bisa langsung. Iya, yang di dalam tuh kita cuma gosok pakai lap aja hilang. Oh, gitu. baik. Kita emang udah ngeset karena kita tahu rumah kita banjir, kita ngeset cat yang emang kalau kena banjir gampang dihilangin ya. Habis ini banyak yang nanya tuh. Nanti langsung tanya aja ya. Boleh. Untung nggak sempat masuk ke sini ya. Untungnya nggak masuk ke sini karena kalau masuk ke sini tuh lu biar semua sih ke dalam gitu. Depannya kayak apa kalau setinggi ini? Benar, tapi kita udah mau bikin mitigasinya itu dengan cara ya ini nih, kita pakai anti banjir gitu sih. Iya. Palang gitu ya? Palang, terus kedua biar nggak masuk dari kamar mandi. Karena kan kemarin komennya, salah mas, nggak dipakein lilin sih, jadi masuk. Oh, jadi mohon maaf, bukan lilin aja yang dibutuhkan, tapi kamar mandi juga dibutuhkan. Karena meluap dari bawah dari gitu. jalur pembuangan itu ya? Benar, dari jalur pembuangan naik.
Dari sini sih aman sebenarnya kemarin udah kita sealant. Cuman dari sana tuh tetep. Jadi mau nggak mau masuk. Iya sih, kalau umumnya kalau rumah kebanjiran tuh bukan hanya dari pintu depan, bisa yang paling sering malah dari rembesan lantai atau dari kamar mandi. Nah yang lucunya nih Mas, kemarin tuh ada yang ngomong kenapa nggak bikin rumah panggung 3 meter gitu. Gimana ya? 3 meter. Gimana ya? Pertama ini udah lumayan tinggi kan ya kalau Mas lihat sendiri. Iya. Terus kedua budget ya lagi-lagi ya, karena aku pengen bikin konsep tuh gimana Gen Z tuh bisa bangun rumah loh sebenarnya. Kayak kita beli tanah kecil kan banyak ya rumah subsidi murah-murah ya. Kita renov lagi, apalagi di kontennya Mas banyak tuh inspirasi rumah subsidi jadi bagus banget ya kan. Jadi kayak harusnya bisa lah ya. Iya, bener sih. Ini juga buat contoh nih tetangga online, siapa tahu ada anak-anak Gen Z yang nonton juga nih, bisa jadi penyemangat karena modal 20 juta Bener. dari rumah. Nanti Jadi kita rumah. bahas. Nah, kalau rumahnya ada gaya tertentu atau desain tertentu yang dianut? Sebenarnya tadinya konsep pengennya aja Jepangan, cuman karena beberapa brand yang tap in di rumah ini, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti konsep mereka. Jadi kayak ini nih, kita plafon juga brand juga, terus atap juga brand. Jadi nggak masuk konsep Jepang sih sebenarnya. Nggak tahu sih ini sebenarnya kalau Mas Rizky sendiri ngeliat konsep apa? Di sini minimalis nih. Iya. Di atasnya tropis itu dah. Pakai ala-ala panel kayu gitu ya, tapi ini pakai PVC kayaknya. Bener. Sebenarnya tadinya nggak ada, cuman tujuannya itu adalah pengen nutupin si selang AC. Karena kita nggak tanam, jadi kita pengen nutupin ini gimana caranya ini bagus nggak kelihatan selangnya. Sebelumnya tuh kayak ular gitu. Iya, selang AC bergelayutan gitu Jadi ya. kita giniin lah biar bagus gitu. Pertanyaannya, ini kan rumah bangun dari awal, kenapa nggak ditanam? Gini, pertama karena semuanya itu serba AI. Kita pakai ChatGPT untuk ngedesain. Kedua, budgetnya juga serba datangnya same day. Same day kan kadang nggak same day ya. Apa ya, reguler kali ya. Berarti 3 hari baru ada budgetnya. lebih ke gitu. spontanitas ya. Perencanaannya agak jelek. Kita emang mengakui ke semua dan kita ngasih ke aku ngasih tahu ke netizenku juga. Gak usah lah ngikutin aku, jangan ambil jeleknya yang soal perencanaan. Karena semua orang tuh komennya, makanya bangun rumah tuh pakai perencanaan dan lain. Nah justru itu, karena mereka tahu ini salah, jangan diikutin gitu. Mantap. Kalau tetangga online nanti udah tahu lah ya, mana yang bagus kita ikutin, yang kurang-kurang kita perbaiki. Kalau atap pakai apa nih Mas? Kalau atap bahannya sih UPVC. Kayak merek terkenal itu ya? Ya merek terkenal itu lah ya. Yang double ya, 2 lapis? Iya, cuman bukan merek terkenal itu. Ini merek bagus juga katanya. Merek bagus juga. Kalau mau cek aja konten saya. Oke, dari tadi kita di depan cuma lihat jendela-jendela. Ternyata entrance-nya nyamping ya. Benar. Kenapa Mas bikin nyamping gini Mas? Di Jakarta tingkat kriminalitas itu tinggi. Kalau saya bikin konsep pintunya di depan kayak orang-orang ini kan buat akses jalan ke lapangan juga ya. Jadi orang kadang suka lewat juga. Kayak kalau lagi kebuka pintunya gampang banget sih Mas untuk ngambil. Terus cabut, terus gampang untuk masuk, terus langsung keluar. Cuman kalau di sini kan mereka harus berada di sini dan kena spotlight dari Mbah juga kan. Kalau ditaruh di sini kan pasti ada blind spot tertentu kan dari situ gitu sih. Oke. Nah, kalau pintunya pakai pintu apa nih Mas? Kalau kata tukang mahoni deh kayaknya. Kayu mahoni. Berarti mahoni. Kayu solid ya? Solid iya. Bukan multiplex, bukan jati juga. Oke. Tapi ini juga sebenarnya jadi beli di barang-barang bekas gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau murah, belilah di barang-barang bekas pengepul besi dan lain-lain. Pengepul lah bahasa istilahnya, yang ngambil barang-barang rumah roboh tuh. Nah kita beli di situ lah intinya. Jadi lebih murah. Terus kita cat lagi, kita dempul kayu, secara cost lebih murah. Kita nggak beli pintu mahal-mahal. Bener. Hemat. Secara fungsi masih sama ya. Ya kan masih diketok juga bisa. Nah, kalau mau kayak gini tetangga berarti luas pintunya atau luas bukaannya nanti ngikutin pintu yang kalian dapat. Jangan dibikin dulu. Jangan dibikin dulu, benar. Untung Nats aku lupa itu. Ntar orang-orang ngikutin gara-gara dia nih. Kita beli di Kampakan. Oke, itu artinya common sense lah. Tapi dalam hal itu perencanaan udah bagus. Oke, kalau untuk kuncinya dia handle-nya pakai ini ya, smart door. Ya, smart door. Ini kita juga dari brand Tap In juga. Endorse lah ya, bahasa gampangnya ya. Banyak banget endorse-annya tetangga. Jadi gratis gitu.
nggak gratis sih ya, kita bikin video Iya. kok, bayar editor Iya, ya kan? iya. Ngasih engagement ya kan. Tetap melakukan sesuatu kan? Iya, win-win lah ya. Ha-ha. Benar. Iya. Nggak yang semata-mata minta juga gitu. Itulah. Oke. Jadi kita mau masuk nih. boleh kita lihat dalamnya? Kita masuk dulu. Ini tinggal gini aja, Mas. Oh, Jadi ini bisa pakai muka, bisa pakai tangan, pin, semuanya bisa lah. kalau yang di konten saya lihat melambai doang dia. Lambai bisa juga. Cuman nggak habis-habis nih ngebahas ini doang. Kita gini-gini. Oke deh, kita lihat dalamnya yuk, tetangga. Ikutin yuk. Iya. Isi, Mas Nah, Inzaghi. selamat datang di rumah mungil saya ini. Wih. Rumah kecil, rumah 5 meter. Asli mungil tetangga. Ini kalau di dalam sini berarti kira-kira sekitar 30-an meter persegi ya? Kalau di sini ya 30 meter persegi, benar. Kalau di atas itu 15. Oh, Gitu. berarti 45 tambah kamar mandi nanti. Kamar mandi 8. Oh, 45 tambah 8 ya, itulah ya. 53 53 ya. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih, Mas? Ini sebenarnya area ruang tamu ya. Kalau teman-teman pada main atau aku buat nonton TV, kerja di sini sih semuanya sih aktivitasnya. Ini jendela yang tadi di depan nih kita lihat Iya. ya tetangga. Nih karena di luar hujan jadi kita tutup. Aslinya pencahayaannya enak banget dari dua jendela ini nih. Benar. Enak banget. Nah, ini ceilingnya lumayan tinggi, Mas. Kita sengaja tinggi karena kan emang konsep mezanin kan harus tinggi kan. Aku bikin itu sekitar 5 meter lebih lah. 5 meter 20 lah. Cuman beda-beda lebih-lebihan dikit aja gitu. Oke. Karena rumahnya nggak terlalu besar, kita bahas furniturnya juga boleh. Boleh banget. Nah, Kita bahas furniture satu-satu. ada temanya nggak nih? Temanya sih sebenarnya kita pengen nerapin colorful ya Pinterest karena emang itu udah kemauan kita dari dulu sebelum punya rumah ini. Kita emang pengen konsepnya tuh colorful, terus ala-ala retro vintage gitu-gitu juga lah. Oke. Karena emang aku lumayan suka vintage dan lain-lain, jadi kayak emang pengen memadukan antara konsep colorful dan vintage juga. Gitu. Ini juga hijaunya hijau vintage nih. Kan konsepnya kalau vintage kan biasanya ke colorful gitu kan, gitu. Ini sofanya juga gini ya, gini lah ya Mas. Sofa bed kah? Sofa bed ini bisa di kalau kata TikTok dan Instagram sofa Gen Z. Sofa Gen Z. Jadi kalau nyari di platform e-commerce dan lain-lain sofa Gen Z. Keywordsnya sofa Gen Z. Sofa Gen Z udah pasti ada. Udah dibocorin tuh. Nah, kalau kabinet ini custom atau beli jadi? Ini tuh sebenarnya nggak custom. Paling yang customnya itu lebih ke warna sama bolongannya ini mau kayak berapa, mau persis kayak di foto kah atau gimana gitu. Oke, lebih ke ini finishing berarti. Finishingnya benar. Ah, baik. Customnya. Cakep. Kalau lantai pakai apa nih? Granit sih. Granit tile ya? Granit tile biasa. Cuman ya natnya udah sangat-sangat kotor dan lain-lain ya gitulah ya. Nah aku bingung nih sebenarnya gimana sih Mas caranya nat ini biar jadi bagus lagi, nggak yang kayak warna gini. Udah disikat belum? Belum sih, belum disikat lagi sih. Coba disikat dulu. Coba disikat dulu ya. Terus nanti kalau itu diolesin kayak By Clean. Aduh, merek deh. Ada lah cairan buat ngikis-ngikis ngelunturin itu bisa. Boleh kita coba nanti. Coba dulu ya disikat. Kalau disikat udah hilang udah cukup. Boleh. Terima kasih. Berarti Nanti kita sampai coba. mana waktu itu banjir di dalam sini? Ini tangga kedua. Cuman tangga kedua tuh kayak ombak gitulah, kayak maju mundur gitu. Enggak yang menggenang. Ini udah nggak ada bekasnya karena udah aku lapin sih kemarin sama ini. Kalau di dalam udah nggak ada gitu. Berapa lama waktu itu? Beres-beres. Sehari sih Mas. Sehari kan? Karena kita masih make yang ini kan. Jadi untuk lumpur nggak begitu masuk di dalam. Iya. Cuman di bagian kamar mandi masuk lumpur karena air kamar mandi beda sendiri gitu. Dari luar, jadi lumpurnya masuk. Kalau di sini kan cuman air doang. Iya. Sampah nggak ada, jadi cepat. Terus kita pakai penyedia jasa bersih-bersih juga gitu. Oke. Plus aku bantuin juga lah biar cepat Benar. dan bersih. Dan ini konsepnya kebuka tadi kita udah bahas dan nggak pakai kamar karena ada mezanin. Nanti kita ke Nah, mezanin. iya itu juga sebenarnya pro kontra juga. Cuman aku lebih banyak pronya sih karena Gimana tuh? kalau udah rumah udah kecil tuh harus banyak bukaan sih menurutku. Biar kelihatan luas pas masuk. Karena kalau ini udah ditutup, semuanya serba ketutup, itu pasti akan sempit gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk nggak mau kayak gitu. Oke. Jadi jadinya open plan seperti ini ya, nyatukan beberapa fungsi rumah dalam satu ruang nih tetangga. Benar. Jadi meminimalisir sekat. Nah, tapi ini di sini ada tiang nih. Tadi mau dibikin apa? Harusnya tuh ini nggak ada. Cuman karena aku nggak pakai mandor, nggak pakai kontraktor, jadi ya dia dan tukang yang sebelumnya tuh emang punya idealisnya tuh lebih tinggi dari yang bayar. Iya.
Enggak mas, dan nggak dikonsultasiin dulu ke yang bayar gitu. Oh, jadi langsung dibikin aja tuh? Iya, karena aku kan mantaunya mandornya bukan full time ya, jadi seminggu itu bisa 3 kali dan aku masih sering keluar kota. Berarti waktu itu bangun pakai tukang langsung? Tukang langsung doang Harian berdua. apa bonus? Harian. Harian? Itu tukang yang kabur sebelumnya, bukan kabur sih, dia Menyerah lah. Udah lo nggak mau bongkar pasang. angkat ini ya, angkat handuk, lempar handuk. Karena dia nggak suka, dia beridealis kalau rumah tuh langsung harus cepet jadi gitu. Problematika bangun rumah lah ya, Iya, pasti ada. Iya, itu dinamika bangun rumah ya. Bukan di kita doang, pasti di semua orang pasti ada lah ya. Benar-benar. Oke. Dan ini karena di atasnya ada mezanin, jadi nggak terlalu tinggi nih. Tapi ini 2 meter ada ya? 2 meter ada, ini tuh sekitar 220. 220. Oh, Ya. aman nih. Ini Apa 215, 210 lah ya, Oke. kurang lebih segitu. masih aman ya. Warnanya Masih juga aman ya. putih, jadi terkesan luas nih, nggak Benar. kayak kecil. Nggak kelihatan kecil ya. Kelihatan kecil. Dan kalau di sini pojok apa nih Mas? Sebenarnya ini tadinya mau dibikin area makan, terus ada bangku 2. Makanya di sini ada telur, ada makanan, dibikin gitu. konsepnya kelihatan kayak pemandangan gitu lah ya. Cuman karena uangnya belum cukup untuk beli yang kita mau, mejanya emang lumayan agak mahal, jadi kayak nanti dulu deh gitu. Kita prioritasin yang emang harus diprioritaskan dulu gitu. Oke. Karena kalau makan masih bisa ngemper, masih bisa di sofa. Lebih suka gitu juga sih sekarang. Cuman tetap pengen beli meja makan sih. Oke. Sekarang dijadiin ini aja sih papan tulis mainan anak saya Oh nih. iya, masih punya anak kecil main jadi masak-masakan. Ini juga dapurnya dia gitu. ya udah biarin aja dulu Mas. Biarin aja dulu ya. Tunggu gedean dikit. Boleh. Nah, setelahnya kalau tadi mau dijadiin area makan, sebelahnya berarti dapur nih. Iya, ini dapur. Fungsi apa cuma buat nganget-ngangetin nih? Fungsi. Fungsi? Secara fungsi ini bisa juga nih aku nyalain nih, bisa. Oh iya. Ya, jadi kita konsepnya kalau mau masak kita buka jendela, cepat juga ya, dekat juga kan, nggak terlalu jauh. Dan ini gunanya kan kurut buat menetralisir si asap-asap bau-baunya kan. Jadi kita cukup buat ini. Tadinya kita pengen bikin buangan di sini, sebenarnya udah dibikin. Terus? Udah dibikin, ini juga udah dibikin juga. Cuman karena jadinya jelek, Mas, kita nggak pakai kabinet atas, kelihatan gitu sih, kita nggak suka. Oh. Jadi kita nggak pakein gitu. Baik. Jadi kalau tadi di depan ada minimalisnya, dalam juga tetap ada. Iya benar, ini juga agak berantakan, Mas. Iya. Masak-masak ya, Habis maklum lah ya. dipakai nih dapurnya nih. Iya, Jadi ada habis. bekas pemakaian. Baru banget masak. Tadi ini juga belum ada sih barang-barang yang kayak ininya, karena ini juga nggak ditempatin full 100%. Kita masih mobilitas pindah lah, kita seminggu 2 kali 3 kali di sini gitu. Oke. Karena belum ada kulkas, belum ada lemari, jadi kita juga agak sulit kan buat full di sini setiap hari gitu. Terus ini kabinet bawah saya salvok nih. Ini pakai apa ya? Ini pakai UPVC kayak plafon yang di atas. Oh, Kita ngakalin, bener. manfaatin itu. Jadi kita kemarin beli besi di tukang besi. Kita tanya tukang besinya bisa bikin kitchen set sekalian nggak? Kata dia bisa kok, buat laci-laci aja. Aku mikir kan, kayak gimana ya cara hemat budget dan masih masuk konsep gitu. Akhirnya dia nyaranin buat pakai si PVC-nya gitu. Terus akhirnya aku DIY, kita cat lah biar lebih kelihatan nggak PVC gitu. Oke, jadi ini PVC sisa. Bener. Nah, dalamnya itu pakai HPL gitu. Nah, dalamnya warna merah gini. Ternyata dalamnya colorful. Bener, jadi kalau dibuka masih masuk konsep gitu. Enaknya kalau dalamnya terang itu tetangga nggak mesti dikasih lampu, jadi barangnya langsung kelihatan. Bener. Ya bikin seadanya lah. Kemarin bikin ini habis 2 juta ya kalau bahannya doang. Wih, Kalau sama jasanya itu Iya. sekitar 700-800 ribu. nggak nyampe 3 juta juga. Iya, 2,8 lah. Iya. Udah full jadi, udah sama ini sama laci, udah full lah pokoknya. Cuman karena ininya nggak beli ya, ya kan masih sisa. Jadi mungkin ya kalau beli juga tambahannya 200, jadi sekitar 3 juta lah ya. Kalau kalian mau bikin ini juga gitu. Oke, enak nih, fungsional tetangga. Plus PVC nggak tahan banjir. Betul. Kemarin udah dibuktiin ya, kebanjiran nggak masalah ya. Tahan air. Tadi saya mau bilang ini kan dekat cuci piring, dekat kitchen sink, artinya kecipratan air. Kalau banjir aja tahan, gimana? Bener. Cipratan. Nah kalau ini apa nih? Saya lihat ada yang unik nih. Ini tempat galon biasa sih sebenarnya. Ini dalamnya galon. Cuman kita nggak mau kelihatan ada merek dan galonnya. Udah kita beli ini aja lah. Iya. Karena kita konsepnya kan nggak mau pakai dispenser, pengen pakai kulkas. Cuman kulkasnya belum beli. Oke, kalau tadi kabinetnya biru, di sini ada pintu biru. Pintu Benar. apa ini? Ini pintu sliding kamar mandi ya.
Oke. Ini kita juga bikin, ini total habis bikinnya itu sama jasa 1,6 atau setengah juta lah. Pintu ini. Pintu ini Ukuran ya. berapa? 1 meter kali ya. Iya. Pintu sliding Ini kira-kira 1 pintu meter. slidingnya itu 2 warna. Luarnya biru, Dalamnya coklat. coklat. Oke. Kenapa dalamnya coklat? Karena kalau kita cat biru nggak masuk sama konsep kamar mandi hotel. Oke. Walaupun dalamnya colorful, kita tetap mau kamar mandi kayak hotel intinya. Makanya kita full granit. Hah? Ya ini full granit. Ya kan, terus juga ini juga full granit. Jadi kita emang tetap mau karena kita ke setiap hotel tuh demen banget sama kamar mandinya. Nah, kita pengen bikin rumah kita kayak kamar mandi hotel dan kita pengen bikin kamar mandi kita nyaman. Tadinya kita pengen bikin colorful juga yang kayak Gen Z pada umumnya tuh yang bikin pakai mozaik. Cuman karena pengennya konsep hotel mewah, terus kelihatannya pas masuk tuh beda dari luar, jadi kayak gini lah. Oke. Pantesan tadi kenapa kamar mandinya beda nih konsepnya. Ternyata memang seneng kamar mandi hotel. Bener, sesimpel itu aja. Ya, Nah, hotel ada gini-giniannya nih. Kita sebenarnya kita sering staycation kebetulan. Ya, setiap kita staycation tuh kita ngeliat, oh ini ada ini gitu. Cuman ya, ini agak kurang bagus implementasinya pemasangan granitnya karena ya tukang. Oke. Jadi ini full granite tile tetangga. Di sini area shower. Dia showernya pakai shower tiang seperti itu tuh. Iya. Karena ini cukup luas, jadi ukurannya pakai tiang masih. Dan ini kita belum Itu apa beli. itu? Ini sebenarnya kita pengen bikin water heater. Oke. Cuman belum jadi kita tambal dulu aja lah. Pakai galon. Jadi kalau ini kita naikin ke yang panas, dia turun. Kalau tengah turun semua, jadi harus dingin doang. Oh, oke. Karena belum beli kan. Oke. Gitu. Ya dia kedorong ke situ juga ya. Sama kita nggak tahu sih sebenarnya water heater yang bagus tuh apa. Jadi kita sampai sekarang tuh bahkan kita udah nanya ChatGPT juga, kita masih ragu untuk beli water heater. Nanti off the record ya. Iya. Oke, ini area shower cukup luas. Di sebelahnya kloset. Iya, simple closet aja sih. Jadi klosetnya dipisah dari area shower. Jadi ini Ya. area kering nih. Ada wastafel juga nih. Wastafel ya. Karena seumur-umur aku belum pernah punya kamar mandi, dalam kamar mandi yang ada wastafelnya. Jadi aku wujudkan lah ketika aku punya uang. Gini lah. Ini kan kalau hotel kan ada wastafelnya sendiri kan. Jadi kita bikin lah. Mau gimana pun caranya harus ada nih wastafel gitu. Dan di sini masih ada bukaan keluar nih. Iya, agar nggak pengap juga ya, karena kita nggak ada exhaust juga. Oh iya, nggak mungkin. Nggak pakai kita exhaust, karena kita punya bukaan di sini, Mas. Oh, ini area apa nih kalau yang ini? Tadinya ini mau dibikin area laundry. Tadinya pengen kita SPC-in juga, biar kelihatan lebih homey juga ketika nyuci. Cuman karena kemarin banjir, jadi belum sempat. Dan ini juga agak gini, jadi ngakalinnya masih susah lah. Oke. Ini masih takut banjir lagi sih gitu. Karena kan lagi musim berber nih. Jadi ntar dulu Lagi hujan nih. kita lagi hujan. Nah ini tuh ada bukaan lagi di sini. Oh iya. Ini bukaan juga. Kenapa nggak aku pakein exhaust? Karena itu. Oh iya, dua ya. Dia udah cross tetangga dari ujung sebelah kanan saya dan di kiri ini udah bukaan, jadi udaranya ngalir. Minim budget juga. Iya betul. Harus minim budget. Harus mini budget. Keren Mas. Gitu. Keren, Mas. Oke. Dengan pengetahuan seadanya dan melihat YouTube Mas Rizky juga. Jadi Tapi kayak keren langsung praktek gitu. Iya. Beberapa walaupun nontonnya aku nggak pernah full Mas. Jadi nonton tuh kalau lagi di sini lagi ada anak dan segala macam. Kalau lagi pas bangun waktu itu. Sekarang udah lumayan jarang. Udah bingung. Ntar nonton konten kita aja. Oke. Dan kita udah bahas area komunalnya ya, area bersamanya udah kita bahas semua sampai kamar mandi, area laundry juga udah kita bahas. Tapi yang belum bahas kita area private-nya atau area tidurnya. Boleh kita naik ke atas kali ya? Oke. Yuk, Langsung ayo naik ke Mas atas. Zaki. Langsung aja. Mari. Ini tangga permanen berarti, beton. Permanen beton. Ini juga lumayan viral tangga ini. Kenapa tuh, Vin? Karena di tukang yang bangun si tulangan ini nih, ada miskom di antara saya dan tukang. Jadi saya tuh ngevideoin tulangan itu tuh melengkung di tangga ini. Karena saya pengen bikin tangga kayak gini kan. Iya, Kalau masalah zigzag ya kan. Jadi dia bikinnya melengkung gini. Kata orang-orang tuh trapnya harusnya nggak gini, lurus. Karena ini nggak akan kuat. Komen tuh sampai 6 ribuan di TikTok, 7 ribuan kali komen. Isinya tuh ada yang nyumpahin roboh pas udah jadi. Terus nyumpahin ngatain dan tukang segala macam. Nah itu adalah salah satu tukang saya juga mau cabut, resign dari sini karena
karena masalah tangga itu viral banget. Dihujat dia. Dihujat. Kata tukangnya nggak bener, siapa sih tukangnya, segala macam kayak gitulah. Terus habis itu saya udah ngasih edukasi. Besokannya saya kasih video kalau tukangnya tuh bener bikin tulangannya. Setelah gue cross check dan gue tanya ke tukang gue, akhirnya gue suruh ngeliat dia baca komen juga. Akhirnya tukang gue kena mental. Dia ngomong kalau misalkan dia udah makein frame flat dan sesuai sama yang dikomenin orang-orang itu, kesalahannya itu ada di gue karena gue tidak videoin setelah dia ngeplatinnya karena gue kerja guys. Gitu. Oh itu kayaknya pemicunya tuh. Bener, padahal awalnya seneng dikontenin kan, ya kan, seneng banget ya kan, dapat abis ini saya kerja nih dari ini nih, mas ya bantuin gitu, cuman ya udah nggak lagi. Pertama kalinya seumur hidup dihujat sampai sebegitu. Oke, railing pakai besi pipa nih tetangga, finishing cat warna merah sama kayak karpet merah di depan. Bener, karena mau masuk konsep colorful dan yang paling masuk kayaknya tangga warna merah deh kalau mau colorful. Kalau warna biru dan lain-lain kayaknya agak kurang kemarin mikirnya. Jadi pengen ngeliatin merah kan kayak bikin spotlight sendiri kan gitu. Dan ini kemarin habis 3,8. Oh full railing. Full railing sama jasa. Oh iya. Oke. Ini juga besinya lumayan tebel tetangga. Jadi ini kokoh. Ini pakai model apa? Wire mesh. Wire mesh ya benar. Ini nyarinya susah banget. Aku datangin 3 toko besi yang ada bukan gulungan ya. Kalau gulungan gampang. Iya, lembaran kan ya? Lembaran yang susah. Nyari yang lembaran itu susah banget. Iya, soalnya karena kalau gulungan ini akan melengkung-melengkung. Betul. Gitu. Ini lembaran dan biasanya lembaran lebih tebel daripada yang gulung. Benar. Nah, kalau di tangga tadi saya lihat sampai atas ini lantai pakai apa nih? Ini pakai SPC flooring biar lebih homey aja lah, lebih syahdu dan lain-lain lah. Kalau di kamar tidur cocok nih pakai ornamen-ornamen SPC kayak gini. Karena kalau misalnya turun dari kasur nginjek lantai dingin tuh rasanya nggak enak. Iya benar. Dan karena kan ini juga nggak pakai dipan ya. Aku emang nggak mau pakai dipan tinggi karena takutnya bisa manjat-manjat kan. Punya anak kecil. Punya anak kecil. Walaupun sebenarnya dia juga nggak manjat sih gitu. Paling nanti kita pengen beli dipan yang kayu gitu aja sih mas. Oh, tapi kayu yang di bawah. tetap di bawah. Iya yang di bawah. Yang penting kelihatan ada dipannya gitu. Ini jadinya cukup luas nih. Karena bikinnya mezanin kayak gini nih. Ya. Tuh, dia selebar rumahnya berarti kan? Bener, enak lah ya. Jadi nanti ini akan ada lemari, tapi ya masih bingung lah ya. Ini nanti akan ada PC kali ya, buat kerja atau area laptop. Oh, meja gitu. kerja nih. Meja kerja sebenarnya kita ini juga murah juga, kita beli di online 1,3. Oh. Jadi ya sebenarnya tuh mewah atau bagus atau sesuai konsep tuh nggak harus mahal sih. Yang penting kita ngerti ini posisinya di mana, ini bagusnya di mana, itu sih sebenarnya. Oke. Menarik kita nggak, dan di sini masih ada bukaan ya. Jadi Bener. semua ruangan di sini dapat pencahayaan dan penghawaan alami nih. Saya jadi penasaran tuh mas. Iya. Nah, kita lanjut ngobrol di bawah. Boleh. Ayo tetangga ikutin. Oke, tetangga online masih di tempatnya Mas Inzaghi dan sekarang kita mau tanya-tanya soal proses pembangunan rumah. Boleh. Nah, ini tuh waktu itu dibangunnya makan waktu berapa lama sih? Kalau makan waktu sih sekitar 5 bulan. Cuman kalau real pembangunannya itu mungkin yang dibangun ya, yang nggak dihitung libur dan lain-lain lah, itu sekitar 3,5 bulan. Oke, efektifnya 3,5 bulan. Efektifnya 3,5 bulan, cuman kalau masa pembangunannya itu berjalan dengan 5 bulan lebih lah. Nah, ada target awalnya nggak sih? Tadinya pengennya 2 bulan aja atau gimana? Apa enggak itu? Target awalnya ini lucu sih. Sebenarnya pengennya sebulan karena ya kita pengen jor-joran pakai tukang banyak, ya kan. Pengennya 1,5 bulan sih udah bisa jadi karena kan dengan konsep 20 juta itu kan harusnya possible kan kalau 1,5 bulan. Tetapi kenyataannya tuh cuaca tuh tidak bersahabat waktu itu. Itu lagi hujan di sini plus tukang kita harian. Jadi agak sulit buat nge-push mereka juga. Jadi ya banyak lah kendala-kendala gitu dan ada libur juga. Jadinya kepospon terus habis itu ternyata bangun rumah tuh nggak segampang kita nanya ChatGPT juga. Ada aja lah semennya kurang, ada aja lah bahan bangunannya nggak nyampe di hari yang sama, itu sih. Nah, tapi sebelum ke GPT, tanya soal ini, tantangannya apa sih? Atau ada tips nggak sih buat tetangga online mungkin yang anak-anak Gen Z mau bikin rumah gitu? Kalau tantangan sih sebenarnya nyari tukang yang cocok sama kita sih. Itu susah, nyari tukang yang mau sefrekuensi sama kita tuh susah. Kalau konsep dan uang mungkin ya itu udah masing-masing lah ya. Tantangan terbesar tuh tukang sih mas.
yang mau dengan konsep kita tuh jarang. Yang mungkin jadi hambatan terbesar sih di samping uang ya. Emang kalau uang harusnya sih sudah disiapin ya kalau mau bangun rumah. Saya doang kayaknya enggak. Kan udah nyiapin 20 juta. 20 juta. Nah itu juga fun fact juga 20 juta itu karena lagi punya uangnya 20 juta aja. Beneran 20 juta. Yang nganggur ya maksudnya ya. Iya. Budget ready-nya. Budget ready. Uang apa ya? Uang dingin ya, uang dingin. Dingin ya bahasanya. Nah kalau soal desain tuh, tadi kan cerita soal desainnya konsultasi di ChatGPT. Bener, konsultasi di ChatGPT itu sebelum ChatGPT bikin konsep 3D ya. Jadi tuh step pertama aku punya uang 20 juta, bisa nggak bangun rumah dengan budget 20 juta? Bisa tuh dihitungin sama dia. Detail banget. Total tuh 25 juta, 23 jutaan lah. Terus abis itu, boleh dong tolong bikin RAB singkatnya dan lain-lain. Terus akhirnya dibikinin. Terus yaudah kita ke toko bangunan, kita bilang, Mas butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terus kita nyari tukang, bisa ternyata 20 juta sampai setengah. Sampai setengah. Bahan bangunan aja ya. Okay. Jadi tuh banyak miskom antara aku dan netizen dan penontonku. Kalau 20 juta itu beneran udah jadi sama tukang, udah jadi sama bahan, udah jadi sama apapun itulah, udah finishing lah. Enggak kayak gitu guys. Jadi 20 juta itu bahan bangunan aja. Emang ya tukang ya variasi sendiri, beda-beda tempat pasti beda harga gitu loh. Bahkan di Jakarta Selatan lebih mahal, di Jakarta Timur lebih murah, mungkin di Depok lebih murah gitu kan. Jadi menurutku tuh nggak bisa dipukul rata sih kalau kita ngasih harga di konten tukang yang kita masukin gitu. Bener. Karena itu jasa kan sifatnya. Bener, jasa tuh bisa aja dia minta sehari sejuta. Iya. Kayak ini masang ini sehari sejuta. Ya kan, jadi kayak nggak nentu sih sebenarnya. Jadi yang aku hitung dan aku highlight di konten itu adalah bahan bangunan 20 juta. Oke. Jadi 20 juta tuh udah sampai, tapi 20 juta udah sampai mezanin. Atap belum? Atap udah nutup pakai metal pasir waktu itu. Malah pas, malah pas total tuh 30 juta sama kamar mandi. Oke. Gitu. Jadi ya waktu itu aku bilangnya 29 sama kamar mandi lah. Gitu. Soalnya aku nggak ngitung jelas gitu loh. Oke, berarti realisasinya masih inget nggak? Kalau sampai finishing ya, ini sama tukang ya. Kita ngitungnya sekarang sama tukang karena udah finishing semuanya udah total itu habis di 70 lah, 70 juta lah. Oh, oke. Itu belum apa ya hitungannya sama endorse. Oke, Karena kan endorse. karena kan kita di endorse lumayan banyak, kayak kita atap nggak beli. Beli sih, cuman akhirnya buat sana. Bukan atap berarti. Cat nggak beli, terus granit nggak beli. Tapi banyak ini sih, kalau dari sudut pandang saya, kalau bangunan hitam sebenarnya tadi udah cukup uangnya. Cuma yang tadi disupport itu endorse lebih ke ini ya, barang-barang perintilan ya, bukan yang basic needs gitu kan. Gimana? Granit needs? Nggak basic, tembok doang bisa gitu kan. Semen acian. Kita dapat 30 sak. Acian instan ya. Oke. Ya itu lupa. Sorry acian instan saya. Oke. Terus apa lagi ya? Sumpah ini sampai lupa lah saking banyaknya. Cat juga. Apa ya? Kalau dibilang presentasi mungkin 50%. 50-50. Budget sendiri 50-50 ya sama budget endorse. Bener. Gitu ya. Berarti sekitar 70. Kalau endorse mungkin 50 lah ya. Total kalau emang mau beli. Itu kan maksudnya endorse-nya karena premium ya. Mungkin kalau kalian mau belinya yang ngangkat budget juga, terus kalian ambil pelajaran dari aku yang kayak nggak pakai perencanaan di awal, plus tukangnya juga ya begitulah ya kan. Kalian pinter-pinter cari tukang. Mungkin kalian bisa sama di 100 juta dengan konsep yang sama. 100 juta udah jadi semuanya, udah finishing, bahkan udah sampai kitchen set harusnya. Iya. Dengan luas 50 meter persegi. Bener, iya. Nah, aku bisa jamin sih kalau emang itu kalian beneran dedikasi buat bangun rumah sendiri ya. Iya. Nyari bahan sendiri, beli hebel sendiri di online. Bisa ngontrol. Dan kemarin tuh kita di online tuh kenapa bisa murah, karena online tuh ada cashback. Saya juga ngalamin tetangga waktu itu bikin rumah, ada beberapa material yang memang beli di online. Cashback saya tuh saya kumpulin poinnya, tebak sampai berapa?
1 juta. Oh, 22 juta. Wow. Kita aja waktu itu 800.000 tuh udah seneng banget loh mas. Kita beli hebel, kita beli yang aku bilang itu semen dan lain-lain. Total tuh 700 sampai 800.000. Wih, cashback ya. Kan bentuknya balik lagi ya ke aplikasi Oren itu ya. Ya kan. Kalau dibilang possible nggak sih bikin rumah murah? Possible banget sih, apalagi Gen Z kan. Oke deh, tadi udah di spill juga ya budgetnya jadi sekitar 70 juta ada tetangga yang Benar. dikeluarkan oleh Mas Inzaghi buat bangun rumah seluas 50 meter persegi ini. Dan gimana hasilnya setelah nempatin atau setelah jadi? Jujur puas banget sih, 90% lah puas lah. 10%-nya tuh nggak puas kayak minor-minor sih. Kayak kamar mandi tuh pemasangan granitnya, di bagian pelin-pelinnya banyak coak-coakan dikit, kayak gitu-gitunya sih 10%-nya. Terus kayak ini juga 5% sendiri. Terus apa lagi ya? Ya paling itu sih minor-minor kayak gitu sih yang kayak nggak ketambel-tambel. Lebih ke finishing ya berarti? Finishingnya aja sih 10%-nya yang kita nggak puas. Oke deh. Sisanya sesuai konsep sih semuanya. Mantap, mantap, mantap. Yang penting nyaman ya ditempatinnya. Benar, nyaman sih. Ya, menurut Mas Rizky nih yang udah menjelajahi berapa ratus rumah, untuk budget segini nih nyaman nggak? Nyaman untuk budget Nyaman. itu termasuk murah. Untuk keluarga kecil ini masih oke. Dapurnya gede, kamarnya. Jujur ini untuk 50 meter termurah nggak dari Mas Rizky yang udah pernah ini? Iya. Termurah. 70 juta itu murah banget. Keren, keren Mas. Emang kita pengen edukasi juga sih, pengen bikin murah. Nah, kalau ada tetangga online yang ingin tanya-tanya detail, bisa tanya-tanya kemana? Follow IG aku aja sih. Aku sering banget sih nge-share di story. Atau bales-balesin DM yang nggak kelihatan tuh aku sering sih. Kayak dia misalkan nanya apa, aku balesin aja sih kadang. Apa Kalau namanya gitu. Mas? IG-nya Mas? Fadli Inzaghi ada, FADLIINZAGHI. Inzaghi. Iya. Di TikTok juga ada katanya. TikTok ada, terus Instagram ada. Oke. Tapi lebih sering aktif kalau balas-balesin chat DM tuh di IG. Mendingan kalian langsung main aja ke Instagramnya Mas Bener. Inzaghi, linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Dadah. Kabinet ini kabinet Gen Z. Ada semua di link saya kak, namanya Gen Z semua. Kameramen kuat nih, nahan kamera 2 jam juga kuat ya. Kuat ya.